Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang baru, di bulan yang baru, di bulan yang keempat di tahun 2022. Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan minggu-minggu ini kita masuki dalam masa peringatan Hari Sengsara Tuhan Yesus. Saya percaya dengan segala keadaan yang terjadi, kita selalu berserah, kita selalu mengandalkan Tuhan, dan kita dapat melihat bagaimana pertolongan Tuhan sudah dinyatakan dalam hidup kita. Sebabnya biarlah hari ini kita semakin menikmati kuasa dan berkat Tuhan. Ibadah akan dipimpin oleh kandidat Zainal. Tuhan berkati kita sekalian. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mulakan ibadah kesucian di saat ini. Firman Tuhan Mazmur 105 berkata demikian, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikian Mazmur 105. Kita menyanyikan pujian penyembahan karena salibmu hidup. Lalu doa pembukaan dan doa pentabisan akan disampaikan oleh Ibu Mayor Handoko. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, derembu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, derembu menyucikan, pulihkan hati.
Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa. Terpujilah namamu Bapa di surga. Karena salibmu kami boleh memperoleh kekuatan dan kemenangan. Dan itu terbukti hingga saat ini. Kami boleh tetap kuat dalam menjalani setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami membawa kehidupan kami sebagai ungkapan terima kasih kami. Oleh karena Engkau begitu luar biasa, sudah menolong, memelihara dan memberkati hidup kami. Sekalipun mungkin sampai saat ini kami tidak lepas dari berbagai macam pergumulan kehidupan. Tetapi kami tahu bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi kami. Karena itu Bapa, berkatilah ibadah pagi hari ini. Secara khusus setiap umat Tuhan yang telah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kehidupan mereka untuk menikmati berkat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan yang memberi kekuatan, memberikan kesegaran dan semangat yang baru dalam hidup kami. Berkati umat-Mu mereka yang telah hadir dalam ibadah pagi hari ini di dalam rumah Tuhan. Terima kasih. Mungkin memang sudah ada pelonggaran dari pembatasan sehubungan dengan wabah yang terjadi. Tetapi kami belajar untuk tetap menjaga, melaksanakan protokol kesehatan. Berikan hikmat kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama saling menjaga satu dengan yang lain. Terima kasih karena pemerintah telah mengatur segala sesuatu. Dan kami boleh melihat hanya oleh karena hikmat Tuhan telah menolong sehingga bangsa kami sampai saat ini boleh tetap kuat dalam menghadapi pandemi yang terjadi. Saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah dengan fasilitas internet yang ada, Tuhan juga berkati. Kami mungkin dibatasi, mungkin ada jarak, tetapi kami tahu bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Engkau akan terus berbicara kepada umat-Mu melalui semua fasilitas yang ada. Satukanlah hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Kami mau serahkan ibadah ini, hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan, saudara-saudara kami, para opsir setempat, pengerja gereja, tim musik, tim multimedia, siapapun yang mengambil bagian pagi ini,
Tuhan, Engkau berkati dan kuatkan kami supaya kami boleh melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan, dan kami pun boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan. Serahkan kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita nyanyikan beberapa pujian. Pujian yang mengatakan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita nyanyikan pujian ini. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan atas kehidupan kita. Pujian yang mengatakan, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Dan disambung, aku jadi berkat sepanjang hidupku jadi berkat. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat. Aku jadi berkat sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Kita diberkati dan sebaliknya kita menjadi berkat untuk sesama kita dimanapun kita berada. Kita kembali menyanyikan nyanyian kita nomor 168. Kalau ada kesempatan untuk jemaat yang di gereja maupun yang di rumah menyampaikan cerita kisah bersama Kristus di sepanjang minggu yang kita telah jalani. Cerita yang ajaib, cerita yang luar biasa yang kita telah alami dalam kehidupan kita masing-masing. 168. Ada yang kuterima dari Tuhan, yang bukan karena pengasihan, aku tak layak bermegah terus, aku yang berdosa ditebus. Amin. Ada yang kuterima dari Tuhan, yang bukan karena pengasihan, aku tak layak bermegah terus, aku yang berdosa ditebus. Hanya seorang berdosa tapi ditebus. Oh hebat diriku, rasa hidup berbahagia, aku yang berdosa ditebus. Mereka ingin menyampaikan kesaksian. Baik, kembali kita nyanyikan ayatnya yang kedua dan chordnya masih diberikan kesempatan. Ku mengembara di dalam dosa, tapi dicari dan ditemukan oleh sengsara Yesus. Aku yang berdosa ditebus. Hanya seorang
Puji nama Tuhan untuk kebaikannya yang sudah dinyatakannya bagi kita sekalian, tetapi secara khusus saya ingin menyaksikan bagaimana Ia telah menyatakan kebaikannya bagi kami sekeluarga, dan lebih khusus lagi dalam pelayanan kami suami istri di dalam minggu-minggu yang sudah lewat. Saya pikir ini salah satu kesempatan untuk menyampaikan cerita perjalanan di mana Tuhan sudah berkenan memberkati perjalanan kami ke Makassar secara khusus, tetapi berurutan mulai dari kunjungan ke Jakarta, memimpin kebaktian rohani bagi para kadet secara khusus, dan sedemikian memberanikan hati menyaksikan lebih dari 80 di total jumlah kadet yang ada di Pusdiklat. Kemudian pada hari Minggunya memimpin kebaktian hari ulang tahun Bala Keselamatan yang ke-115 untuk Korps 1 Jakarta. Kemudian dari situ malamnya kami berangkat ke bandara, subuh berangkat ke Makassar untuk hanya pergi 1 malam saja. Kunjungan pada hari itu ke sekolah, memberanikan hati menyaksikan anak-anak di sekolah begitu bersemangat. Ada yang begitu bersemangat berbahasa Inggris. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah siswa-siswa yang luar biasa, ingin menjadi dokter, ingin menjadi polisi, ingin menjadi tentara. Bahkan di satu kelas itu lengkap sekali mereka yang ingin masa depannya diberkati oleh Tuhan. Dan di situ saya diingatkan tentang kita sebagai Bala Keselamatan yang dipanggil untuk membangun generasi yang akan datang, mempersiapkan mereka untuk dipakai oleh Tuhan di masa yang akan datang. Kemudian hari berikutnya kami memimpin pelantikan Direktur Rumah Sakit Makassar yang sungguh luar biasa, telah berjalan dengan baik dan kami dimampukan untuk melaksanakannya sehingga boleh pulang pada sore hari itu kembali ke Bandung dan tiba sekitar hampir tengah malam, lebih dari tengah malam di kota Bandung. Tada yang kuterima dari Tuhan yang bukan karena pengasihan. Kalau kami bisa melewati hari-hari itu atau perjalanan itu dengan kuat, dengan sehat, maka semua semata-mata karena pengasihan Tuhan. Semua semata-mata karena kebaikan Tuhan. Menoleh kembali atau refleksi kembali kepada peristiwa kunjungan kami di Medan yang memang sangat melelahkan, karena perjalanan 1 hari itu mulai dari jam 5 pagi dari Medan menuju ke Paningkiran dan tiba di sana jam 3 lewat, mulai ibadah jam 4 sore, kemudian selesai dan jam 7 malam kembali ke Brastagi ya, kembali ke Brastagi, kemudian menginap di situ. Itu sudah tengah malam dan sepanjang hari itu betul-betul kami rasa sangat melelahkan, sehingga tidak heran imunnya drop, kemudian kami tertular dengan COVID yang masih kebanyakan orang masih merasa seperti sangat menakutkan. Tetapi dalam semua itu kami lagi-lagi melihat lagu ini sedemikian bermakna buat kami. Tada yang kuterima yang bukan karena Tuhan, yang bukan dari Tuhan. Saya memuji nama Tuhan untuk kekuatan dan kesehatannya. Dan selama perjalanan itu saya tertantang untuk menyelesaikan beberapa tugas saya karena masih melanjutkan juga studi. Dan saya memuji Tuhan, semua tugas itu juga bisa diselesaikan sementara di rumah sakit mengetik, sementara di pesawat mengetik, dan Tuhan berkenan memberikan kekuatan untuk melakukannya. Segala hormat dan pujian hanya bagi nama Tuhan. Dan tentunya bonus khusus, saya 56 tahun tanggal 25 yang lalu. Dan itu luar biasa, saya merasakan Tuhan telah mengatakan lagi, Yusak, jika bukan karena kasih karunia Tuhan. Saya katakan itu di Pusdiklat, jika bukan karena kasih karunia Tuhan. Saya memuji Tuhan untuk semua doa, dukungan, perhatian yang diberikan kepada kami, sehingga kami sungguh merasakan kami ditopang sedemikian rupa dalam melaksanakan tugas dan pelayanan. 3 hari ke depan kami akan berangkat ke Semarang untuk persiapan-persiapan dalam rangka rapat kerja nasional untuk rumah sakit seteritori, dan setelah itu minggu berikutnya
akan lanjutkan perjalanan ke Denpasar untuk memimpin Paskah dan juga Jumat Agung dan Paskah di sana, sekaligus meninjau satu lokasi rencana pengembangan pelayanan bala keselamatan di sana. Jadi saudara sekalian, kalau seperti handuk yang basah diperas lagi, dan kami merasa terkadang sepertinya tenaga sudah habis, tetapi saya ingin mengatakan anugerah Tuhan sangat melimpah. Anugerah Tuhan sangat luar biasa, dan bukan hanya masalah fisik saja, tetapi dengan teknologi sekarang terkadang dewan di jalan, terkadang mengambil keputusan di jalan, terkadang mendiskusikan sesuatu di jalan, sehingga seperti saya katakan seperti handuk yang diperas itu. Tetapi luar biasa Tuhan itu. Ketika kita bergantung kepada Dia, kesegaran, kekuatan, dan damai sejahtera, sukacita tidak terhenti. Teruslah bergantung, teruslah berharap, teruslah terhubung dengan Allah kita, sebab Dialah sumber dari segalanya bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian, diberkatilah kita. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan, sebab Ia baik, yang menyertai hamba-Nya yang setia. Komandan teritorial, biarlah kesehatan kekuatan terus menjadi bagian bagi Bapak dan Ibu laksanakan tugas yang begitu berat, sulit, tapi iman kita terus, biarlah hamba Tuhan terus dimampukan dalam melaksanakan setiap tugas pelayanan sebagai komandan teritorial. Kembali kita nyanyikan ayat yang ketiga dan kornya, masih ada kesempatan untuk kita bersaksi. Meski menangis dan amat sesal, takkan ku terima hidup yang kekal. Sesudah aku terima Yesus, aku yang berdosa ditebus. Hanya seorang berdosa, tapi ditebus olehnya. Kini ku rasa hidup berbahagia, aku yang berdosa ditebus. Di rumah ada yang menyampaikan kesaksian? Baik, jika sudah tidak ada yang menyaksikan melalui kesaksian di pagi hari ini, kita kembali menyanyikan ayat yang keempat dan kornya sebagai kesaksian kita bersama di pagi hari ini. Aku bersyukur kepada Tuhan, cintanya selalu aku beritakan. Diberikan oleh Yesus, aku yang berdosa ditebus. Hanya seorang berdosa, tapi ditebus olehnya. Kini ku rasa hidup berbahagia, aku yang berdosa ditebus. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita mendengar suara Tuhan yang akan disampaikan untuk kita di pagi hari ini. Pujian yang mengatakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Pujian ini kita nyanyikan bersama sepanjang Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Engkau ada bersamaku. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh luar biasa anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Kami boleh melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena kami tahu penyertaan-Mu begitu sempurna. Kala kami menghadapi pergumulan, kami harus menghadapi duka cita. Kami bergumul dengan kesehatan, kami bergumul untuk keadaan keluarga, kebutuhan-kebutuhan ekonomi, masa depan, pendidikan anak-anak. Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami bersyukur. Karena kami tahu penyertaan Tuhan begitu ajaib dan sempurna. Karena itu biarlah kami terus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Secara khusus dalam masa memperingati hari sengsara. Tuhan Yesus, biarlah kami belajar. Kami semakin dikuatkan. Kami semakin dibawa untuk menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Yang sedang dibentuk, yang sedang mengalami proses di dalam tangan Tuhan. Karena itu Bapa, siapkan hati kehidupan kami. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, supaya melalui kebenaran firman yang kami dengar hari ini, kami boleh dibawa semakin kuat di dalam Tuhan melewati kehidupan ini.
Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin bagi sebagian orang mengatakan, wah terlalu cepat ya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan sudah menuntun sehingga bagian-bagian inilah yang akan kita renungkan dalam firman Tuhan pagi ini. Dalam Yohanes 19 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Yohanes 19 ayat 28 hingga 30 dengan judul perikop Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Inilah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan tema sudah selesai di kayu salib. Saudara sekalian, dalam mempersiapkan bagian-bagian ini tentu tidak lepas, tidak hanya membaca bagian perikop ini, tetapi rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi sebelumnya, di mana dalam minggu-minggu ini kita akan masuk dalam Minggu Palma, ketika Tuhan Yesus akan memasuki kota Yerusalem. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa ia harus mengalami saat-saat yang berat di dalam kehidupannya. Dan itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi saya percaya seperti halnya kita dalam menjalani kehidupan ini, kita mempersiapkan segala sesuatu. Kita mempersiapkan diri, mempersiapkan keuangan atau ekonomi kita untuk menghadapi masa-masa yang sulit, yang tidak terduga sama sekali. Dan tentu melalui semua persiapan itu kita belajar bahwa pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Rencananya bagi kita begitu luar biasa, dan itu membuat kita semakin kuat dalam menghadapi segala situasi yang terjadi. Nah, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa ketika dalam masa persiapan-persiapan tersebut, Tuhan Yesus telah memikirkan yang terbaik. Di tengah pergumulan kehidupan pribadinya sebagai anak Allah yang akan mempersembahkan dirinya untuk menjadi korban, untuk menggantikan manusia yang penuh dengan dosa. Manusia yang harus menjalani hukuman. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Tuhan Yesus rela menggantikan semuanya itu dengan pengorbanannya di kayu salib. Dan dalam masa-masa persiapannya itu, saya percaya ada kekuatan yang luar biasa yang Allah Bapa sediakan, yang diberikan bagi Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan kalau saudara ada dalam posisi seperti Tuhan Yesus, harus menghadapi masa sengsara yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa itu merupakan bagian yang sulit untuk ditanggung dalam keberadaan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Kalau dikatakan
Saudara akan menghadapi tuntutan. Salah atau tidak, saudara akan menjalani hukuman. Saudara akan, katakanlah, hanya di penjara barangkali saja ya, atau harus menghadapi sanksi sosial. Apa yang saudara akan lakukan? Pasti saudara mempersiapkan diri supaya tetap kuat untuk menghadapi hal-hal tersebut. Demikian jugalah seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak hanya menguatkan dirinya sendiri. Dia tidak hanya melihat dirinya sendiri. Tetapi ia melihat kepada dunia. Dan dalam minggu sebelum masa sengsara itu, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem untuk memberi kekuatan kepada murid-muridnya, kepada mereka yang percaya kepadanya, karena mereka akan menghadapi tantangan iman yang besar. Tetap percaya, tetap meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini bukan hal yang mudah, tetapi saya percaya bahwa persiapan-persiapan tersebut dilakukan Tuhan Yesus supaya benar-benar apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi kehendak Allah dapat terlaksana dengan baik. Dan biasanya dalam kehidupan kita sebagai manusia dalam menjalani segala sesuatu dalam dunia ini, secara khusus ketika akan menghadapi saat-saat terakhir, biasanya kita sudah tahu seseorang akan pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Maka dikumpulkanlah kaum keluarga. Sehingga kemudian ada kata-kata terakhir yang harus didengar oleh keluarga. Mungkin ini juga sebagai gambaran Tuhan Yesus ingin kita sebagai anak-anak Tuhan barangkali pada zaman tersebut mendengar kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus. Dan perkataan yang terakhir dikatakan telah selesai. Atau dikatakan dalam bahasa aslinya tetelestai. Sudah selesai. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah membayangkan apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami, penderitaan, sengsara. Sudah selesai. Dalam bahasa Yunani dikatakan tetelestai, atau ada yang lain mengatakan teleios. Dalam bahasa Ibrani dikatakan kaulah. Artinya sudah selesai, sudah sempurna. Semua sudah sesuai dengan rencana. Semua sudah seperti yang diinginkan, seperti yang diharapkan. Itulah perkataan Tuhan Yesus ketika ia menyelesaikan tugas yang Allah Bapa berikan. Kata-kata ini merupakan bagian yang sangat indah, menggambarkan bagaimana penyerahan Tuhan Yesus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan bagi manusia. Saudara, ketika saya merenungkan bagian-bagian ini, saya merasa bahwa ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang mungkin kita sudah persiapkan sedemikian rupa, yang kita sudah rencanakan, yang kita sudah bayangkan, tetapi berjalan tidak sesuai harapan kita. Apakah kita tetap juga mengatakan sudah selesai? Apakah kita tetap mengatakan sudah tercapai? Apakah kita tetap mengatakan sudah sempurna? Mungkin kita akan merasa bahwa ada kegagalan. Kita merasa bahwa
Ini belum sesuai dengan harapan saya, keinginan saya. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa bukan kehendaknya yang jadi, melainkan kehendak Bapa di surga. Dan untuk mengatakan tiba pada perkataan sudah selesai, dibutuhkan persiapan, dibutuhkan perjuangan agar apa yang direncanakan, apa yang telah dipikirkan sebelumnya dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Memang tidak mudah, karena kita tahu selama kita hidup di dalam dunia ada hal-hal yang tidak dapat kita capai dengan sempurna, dengan baik, bahkan mungkin dengan benar. Tapi yang kita tahu bahwa dalam melewati semua hal tersebut, Allah meminta kita untuk tetap tinggal setia, berserah dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita boleh menghadapi semua itu, menjalani semuanya itu, melewati semuanya itu, maka kita tetap melihat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Melewati setiap musim hidup kita, baik susah atau senang, ketika kita sehat atau sakit, kita tetap bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa apa yang kita terima dari Tuhan merupakan karya yang terbaik, yang terindah, yang menunjukkan bagaimana Allah terus bekerja, terus menolong, terus memelihara, terus memberikan kasih dan perlindungannya dalam hidup kita. Dalam karya penebusan bagi kita manusia di dalam dunia ini yang penuh dengan dosa dan kejahatan, kita sebenarnya tidak layak. Kita penuh dengan dosa. Kita begitu kotor di hadapan Tuhan. Di dalam Roma 3 ayat 23 hingga 24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sungguh luar biasa. Kalau kita membayangkan berapa harga yang harus kita berikan untuk menerima penebusan tersebut. Kita mencoba mengkalkulasi, menghitung, memperkirakan harganya. Siapa yang sanggup? Saya coba menghitung kalau dikatakan uang sebesar sekian triliun ya. Beberapa hari belakangan ini kita dengar ya berita tentang uang triliunan, miliaran ya. Saya katakan itu berapa nolnya ya? Terlalu banyak. Mungkin kalau kita diminta memperhitungkan harga yang harus kita bayar, hanya orang yang kaya yang akan masuk surga. Sebab barangkali kita hanya tinggal punya harta nolnya cuman 6, nolnya cuma 5 ya. Di tabungan kita barangkali tinggal saldonya nolnya tinggal 5 ya. Barangkali kalau diperhitungkan demikian, maka hanya orang-orang tertentulah yang bisa masuk dalam kerajaan surga untuk menerima penebusan. Tetapi dikatakan dalam bagian firman Tuhan bahwa semuanya itu dikerjakan dengan cuma-cuma. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita ditebus
Dan semuanya itu dengan cuma-cuma. Diberikan bagi kita yang sebenarnya tidak layak oleh karena dosa dan kejahatan yang begitu hebat. Tetapi Yesus menggantikan semuanya itu dengan kematiannya di kayu salib. Agar setiap manusia boleh menerima keselamatan, menerima pengampunan, dikuduskan, ditebus. Dan kita memperoleh kesempatan untuk menikmati sukacita surgawi. Oleh karena itu saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita terus belajar untuk melihat apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Seorang yang terkenal pernah memberikan penjelasan. Di sini dikatakan seorang yang bernama Wayne Grudem mengatakan bahwa ada 4 hal yang seharusnya menjadi takdir manusia berdosa jika ia tidak ditebus oleh Tuhan. Ia akan mengalami kematian selamanya sebagai hukuman atau sebagai upah dari pelanggaran dosanya. Ia harus menanggung murka Allah atas dosanya. Ia harus mengalami keterpisahan dari Allah karena dosa manusia. Bahkan selamanya akan diikat dengan dosa dan menjadi budak dari kerajaan iblis. Itulah jadinya kalau kita tidak ditebus oleh Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan bagaimana kita harus mengalami kematian seumur hidup, dalam arti sesudah kematian pun tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Tetapi sengsara dan kematian Tuhan Yesus dan kemenangannya di kayu salib itulah telah mematahkan semua hal tersebut. Sehingga ada kesempatan yang indah bagi kita untuk bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surgawi. Sungguh indah bagaimana Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus ingin supaya kita semakin menyadari bahwa hidup kita yang bagaikan bejana yang tidak layak, bejana yang barangkali penuh dengan kotoran, bejana yang harus dibentuk kembali. Kita tidak ada artinya. Tetapi karena saliblah kita memperoleh jaminan yang kekal dalam kehidupan rohani kita. Perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang mengatakan sudah selesai adalah memberikan gambaran bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan tugas yang Allah berikan baginya untuk menunjukkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita agar kita memperoleh keselamatan, agar kita memperoleh hidup yang kekal, agar kita tidak lagi menjadi budak dosa, budak iblis. Kita telah dibeli dan dibayar lunas melalui kematiannya di kayu salib. Semua hukuman itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus menjadi korban penebusan bagi umat manusia. Yesus menggantikan manusia.
Yesus menjadi perantara atau jembatan dalam hubungan manusia dengan Allah. Melalui kematian Kristus menjadi tebusan bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Saudara, kita akan memasuki masa minggu-minggu di mana kita mengingat sengsara Tuhan Yesus. Kita dipersiapkan dalam minggu-minggu ke depan untuk semakin merenungkan bagaimana Tuhan Yesus menjadi korban agar kita ditebus. Yesus menggantikan kita. Kita yang tidak layak, kita yang penuh dengan dosa yang seharusnya mengalami penghukuman. Tetapi Yesus telah menggantikan kita. Yesus menjadi perantara bagi kita, menjadi penghubung bagi kita, menjadi jembatan untuk dapat melihat bagaimana Allah Bapa yang dengan penuh kasih menanti kehadiran manusia. Dan penebusan melalui kematian Tuhan Yesus menjadi hal yang indah dalam hidup kita. Kita tidak perlu lagi takut. Kita tidak perlu lagi gentar. Sebab melalui perkataan sudah selesai. Itu juga berarti melenyapkan ketakutan kita akan masa depan. Karena Yesus sudah menyediakan masa depan yang indah bagi kita. Sudah selesai ketika Tuhan Yesus selesai melaksanakan tugas yang Allah berikan untuk mengalami sengsara kematian di kayu salib. Dan terbukalah masa yang akan datang sehingga manusia tidak perlu takut dan khawatir karena melalui kemenangan Tuhan Yesus dalam peristiwa Paskah akan menolong kita melihat bahwa masa depan yang indah Tuhan sediakan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kita hanyalah bejana. Masa sekarang yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Belum selesai. Terus diproses, terus dibentuk. Agar hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Saya tertarik dengan gambar ini. Katakan bahwa Tuhan Yesus belum selesai memproses kita dalam perjalanan kehidupan ini. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa. Karena Tuhan pasti akan membentuk kita menjadi bejana yang indah. Sekalipun mungkin dalam prosesnya kita mengalami saat-saat yang sulit, saat-saat yang berat. Namun ingatlah bagaimana Tuhan Yesus juga mengalami saat-saat yang berat tersebut. Dia harus mengalami siksaan, sengsara. Dia harus mengalami kematian. Dan itu adalah hal yang menakutkan dalam penderitaannya sebagai manusia seutuhnya. Tapi melalui kematiannya membuka masa depan yang indah bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, mempersiapkan kita dalam Minggu Palma beberapa hari ke depan. 2 minggu ke depan kita akan memperingati Jumat Agung, hari sengsara Tuhan Yesus. Kita akan memperingati bagaimana Tuhan Yesus mengalami saat-saat yang berat. Tetapi kita tahu bahwa di balik semua itu, di ujung semuanya itu, ketika telah selesai tugas yang Tuhan Yesus jalankan,
Ada kemenangan di kayu salib. Dan ini kekuatan bagi kita untuk menghadapi hari esok. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam doa kita bersama. Kadang-kadang saya berpikir kalau sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan izinkan kita melewati proses yang dikatakan belum selesai. Terus berproses, terus dibentuk, terus bekerja dalam hidup kita. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang kita harus menghadapi surprise. Kita terkejut dengan apa yang Tuhan buat. Kita dibawa terpesona dan kagum. Bagaimana Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Kita akan nyanyikan sebuah pujian akan menolong kita, mengantar kita. Dari semula telah Kau tetapkan. Semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Mungkin kita sedang mengalami saat-saat yang berat. Ketika Tuhan sedang membentuk hidup kita menjadi bejana. Karena Ia mau supaya kita melihat kuasa Allah melalui salibnya terus bekerja dalam hidup kita. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau buat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sementara musik terus dimainkan, kita dibawa untuk mempersiapkan kehidupan kita dibentuk oleh Tuhan. Seperti halnya ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Dia tahu bahwa hidupnya sedang dalam proses untuk menjalani kehendak Allah yang maha sempurna. Sekalipun dia tahu bahwa ada penderitaan, ada sengsara yang harus ia alami. Tapi dia tahu bahwa semuanya baik. Secara khusus bagi manusia yang dikasihi. Manusia yang telah diciptakan dengan sempurna. Sekalipun mungkin kita belum menjadi bejana yang indah. Tapi Tuhan terus sedang memproses hidup kita. Kita bukan hanya mempersiapkan diri untuk memperingati hari sengsara Tuhan Yesus. Tapi bagaimana kita mempersiapkan hidup kita menjadi bejana yang selalu mau dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kematian Tuhan Yesus di kayu salib tidaklah sia-sia. Siapakah kita, saudara? Kita hanyalah
tanah liat di tangan penjunan. Kita tidak layak karena kita mungkin belum dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mungkin masih terikat dengan dosa dan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yakinlah bahwa Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan mau terus memproses hidup kita agar kita indah di hadapannya. Dan dalam proses itulah mungkin kita merasakan begitu sakit, tidak menyenangkan, tidak sesuai harapan kita. Tapi saya tahu bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja justru untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin Tuhan sedang berproses dalam hidup kita melalui kegagalan, melalui pergumulan keluarga, melalui sakit penyakit, melalui hal-hal yang kita rasa tidak sesuai keinginan kita. Tapi Tuhan mau supaya kita belajar di dalamnya, agar kita melakukan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dan sungguh-sungguh sebagai penyerahan kita kepada Tuhan pagi ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Katakan pagi hari ini, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Saya mohon kesediaan dan hormat Lel Widiawati Tampai untuk berdoa bagi kita sekalian pagi hari ini. Semua baik, Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Bersyukur kami karena kesempatan yang indah bagi kami untuk hubungan kami masing-masing dari gedung Polres ini, untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Nya. Kami telah dikuatkan, kami telah dibenarkan bahwa Engkau Allah yang telah berkorban bagi kami di dalam Yesus Kristus, supaya kami tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan yang Amin. kekal. Engkau telah memberi banyak teladan kepada kami untuk taat kepadamu Tuhan, taat di masa-masa yang sulit, dan taat mengikuti Engkau Tuhan apapun harganya. Dan kami bersyukur kepada Tuhan dari hari ke hari. Engkau mengingatkan kepada kami, Engkau berbicara kepada kami, dan Engkau menolong kami untuk kuat dan menang dari setiap persoalan-persoalan hidup ini. Baik itu Tuhan persoalan dari diri kami sendiri maupun persoalan dari luar diri kami.
Terima kasih karena kemenangan ada dalam Kristus Amin. yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yes. Engkau telah menyelesaikannya bagi kami. Amin. Dan kami bersyukur Engkau memberi kami tugas untuk memberitakan kasih Kristus kepada banyak orang, untuk bersaksi melalui kehidupan kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami sekalian yang hadir dalam ibadah pada hari ini semakin kuat, semakin hidup taat kepadamu, semakin Yes. menyenangkan hati Tuhan, Iya. dan semangat untuk melayani Tuhan melalui kehidupan pribadi kami, melayani Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, Yes. melayani Tuhan di poros ini, melayani Tuhan di tempat pekerjaan kami masing-masing, Yes. supaya Tuhan orang melihat Kristus dalam dan melalui hidup. Iya. Kami tahu kami sering jatuh dalam pencobaan dan kelemahan, tapi Tuhan tolonglah dan topanglah kami masing. Yes. Kami berdoa Bapa di surga bagi jemaat Tuhan yang mungkin ada dalam pergumulan-pergumulan hidup, baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, yang begitu sulit mempertahankan iman mereka di tempat pekerjaan mereka, di lingkungan mereka tinggal. Kami berdoa Tuhan untuk menolong dan menguatkan mereka. Iya. Bapa di surga, kalau ada di antara kami yang bergumul dengan diri kami sendiri Tuhan, keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pergumulan pendidikan kami berdoa Tuhan, tolonglah kami. Yes. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu, Engkau tidak pernah tinggalkan. Amin. Tidak pernah melupakan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Bapa di surga, berkatilah hamba-Mu yang telah memimpin dan juga yang telah menyampaikan kita firman-Mu, tetaplah untuk memberkati mereka, menopang mereka kemuliaan dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih pada Kolonel Widiawati Tampa yang berdoa bagi kita sekalian, jadi kekuatan bagi kita dalam menjalani sepanjang minggu dalam peringati hari sengsara Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan lanjutkan dengan ibadah pagi hari ini dengan pujian untuk mempersiapkan kita membawa persembahan. Pujian nomor 429 dipimpin oleh kandidat Zainal. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui pelayanan Tuhan di tempat ini. Buku nyanyian kita 429, sepanjang musim kau tinggal menganggur di jalan. Sepanjang musim kau tinggal menganggur di jalan, dan tanya adakah kerja bagiku Tuhan. Mari kerja dalam ladangku, lihat ladang sudah tua padinya. Tunggu orang yang memotong mayangnya. Marilah bangun karena Tuhan yang suruh. Siapa berkata Tuhanku jadi hambamu. Mayang-mayang yang berisi tunduklah, goyang-goyang bila angin datanglah. Marilah bangun pegang sekarang waktumu, karena musim potong padi kan segera lalu. Siang sudah, Mari hampirlah petang, sebentar Tuhan bawa hasil ladangnya pulang. dengan tangan hampakah kau menghadap Dia? Mari kerja dengan segera, lihat ladang sudah tua padinya. Tunggu orang yang memotong bayangnya. Marilah bangun karena Tuhan yang suruh. Siapa berkata Tuhanku jadi hambamu.
yang dikumpul bagi Tuhanmu, seribu tiara di dalam mahkotamu. Cari yang terhilang karena mahal harganya. Mari kerja dengan setia, lihat ladang sudah tua padinya. Tunggu orang yang memotong mayangnya. Marilah bangun karena Tuhan yang suruh. Siapa berkata Tuhanku jadi hambamu. Mayang-mayang yang berisi runtutan, goyang-goyang bila angin datanglah. Marilah bangun pada sekarang, waktumu karena musim panen padi kan segera lalu. Dua persembahan dan dua syafaat kembali akan disampaikan oleh Ibu Mayor Handoko. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu oleh karena kasih setia yang kau selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Kau sudah memberkati dalam usaha, pekerjaan setiap umat Tuhan. Dan pagi hari ini kami pun diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kami, baik itu persembahan mingguan maupun persembahan persepuluhan atau persembahan-persembahan lainnya yang kami persiapkan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu hanya dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk dapat bekerja, untuk dapat melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi setiap umat Tuhan, mereka yang sudah menjalani kehidupan sepanjang bulan yang sudah berlalu. Tentu ada banyak hal yang telah terjadi. Ada banyak hal yang telah dihadapi oleh umat Tuhan. Tapi kami percaya bahwa sampai saat ini mereka boleh kuat karena Tuhan menyertai dan menopang hidup mereka. Tuhan juga tentu akan terus memberkati umat Tuhan. Saudara-saudara kami yang masih terus bergumul dalam kelemahan tubuh yang mereka hadapi, Tuhan kiranya kekuatan, kesehatan, pemulihan dari Tuhan akan dinyatakan. Secara manusia tentu umat-Mu sudah berusaha. Tapi lebih daripada itu kami meyakini bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup menunjukkan, melakukan mujizat yang terbaik dalam kehidupan umat Tuhan. Mereka yang sedang bergumul untuk keluarga dan rumah tangga, untuk kebutuhan-kebutuhan ekonomi, kebutuhan bagi setiap hal yang mereka rindukan di tengah keluarga. Biarlah Tuhan akan terus menopang, menjawab tepat pada waktunya. Yang berdoa bagi pelayanan yang ada di Korps 3 Bandung, bagi para opsir setempat, pengerja gereja yang dengan setia mendukung setiap bagian pelayanan. Tuhan kiranya terus memberkati. Tuhan akan menolong, memberikan semangat, sukacita dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi. Terima kasih karena kami tahu sampai saat ini berkat Tuhan senantiasa dinyatakan. Kedua hamba-Mu, Mayor dan Nyonya Dambaru sebagai pemimpin, bersama dengan Kapten Ria Masitorus, para kandidat, para karyawan yang terus bekerja melayani Opa dan Oma, kiranya Tuhan beri kekuatan kesehatan, berikan kemampuan kepada mereka. Opa dan Oma juga terus dipelihara oleh Tuhan dengan kekuatan kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan akan mengalir melalui pelayanan yang ada di dalamnya. Itu sebabnya kami juga berdoa bagi para donatur simpatisan. Sekalipun mungkin di tengah keadaan yang sulit dalam usaha pekerjaan mereka, tapi kami tahu bahwa Tuhan juga memberkati mereka, sehingga mereka pun dengan setia memperhatikan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalamnya.
Kami boleh melihat bagaimana semuanya itu boleh berjalan karena kami tahu Tuhan senantiasa memberkati. Bapa di surga, kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih karena mulai ada pelonggaran pembatasan, tetapi kami pun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bagian dari masyarakat, dalam kehidupan kami setiap hari, biarlah kami juga tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Karena kami tahu bahwa itu semua merupakan cara Tuhan untuk menolong kami dalam menjaga satu dengan yang lainnya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, kaum muslim yang saat ini mulai menjalankan ibadah puasa. Tuhan beri kekuatan kepada mereka, berikan sukacita kepada mereka, sehingga dalam masa di mana mereka belajar untuk berpuasa, mereka melakukan ibadah mereka senantiasa menjadi bagian yang begitu luar biasa bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa dan pelayanan bala keselamatan. Tuhan, hamba-Mu dalam tugas pelayanan sebagai pemimpin bala keselamatan, kiranya berkat kekuatan kesehatan Tuhan akan nyatakan. Ada banyak hal yang tentu sedang mereka pikirkan, yang akan mereka lakukan untuk kemajuan pelayanan. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong, memberikan hikmat, kemampuan kepada hamba-hamba-Mu dalam menjalankan semua tugas pelayanan. Mereka harus bepergian, meninggalkan keluarga. Mereka harus menjalankan tugas sedemikian banyak, sulit, berat, tetapi kami percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan. Pelayanan bala keselamatan, keempat bidang, para hamba Tuhan yang melayani, Tuhan juga akan memberkati. Tuhan akan menolong tengah keadaan yang sulit saat ini. Mungkin ada yang terpapar COVID, tetapi Tuhan, biarlah mereka akan dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati. Oh Bapa di surga, dalam kami memperingati hari sengsara Tuhan Yesus, biarlah kami dibawa untuk lebih kuat, untuk lebih menghargai kasih Tuhan, untuk dapat melihat akan keberadaan diri kami, manusia yang seperti bejana yang tidak layak ini. Tetapi Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau terus memproses hidup kami menjadi bejana yang indah. Melalui setiap proses inilah kami belajar untuk tetap taat, bergantung dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa sekalipun kami harus melewati proses-proses yang berat dalam hidup ini, Tuhan punya maksud yang indah. Tuhan menyediakan pertolongan dan masa depan yang indah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan setiap persembahan yang telah diberikan dengan penuh kasih. Tuhan kiranya memberkati umat-Mu. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan. Tuhan akan memberkati dalam segala sesuatu yang mereka harus hadapi. Ya, khusus beberapa saudara kami, mereka yang membutuhkan dukungan karena mereka sedang sakit. Kami berdoa bagi Mayor Sahoka, bagi anak dari Ibu Ai Sihombing, bagi Bapak dan Ibu Bayu. Mungkin bagi beberapa saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan, tapi kami tahu bahwa di balik semua hal yang mereka alami, Tuhan akan menunjukkan pertolongan dan mujizat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Sersan Merkoro. Warta Kor, kegiatan Kor selama sepekan. Untuk hari Jumat tanggal 8 Oktober, pukul 4 sore akan ada ibadah
PKW dengan pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Mayor Mardiana Handoko dengan ayat Mas Menang atau Pemenang. Kemudian dilanjutkan jam 7 malam dengan ibadah gerakan pembawa suluh, dibawakan pemimpin acara Adinda Handoko dan firman Tuhan dibawakan oleh Mayor Bapak Handoko. Kemudian hari Sabtu jam 5.30 doa pagi dibawakan oleh kandidat Dewi, dan kemudian dilanjutkan sore hari dengan latihan musik oleh tim musik. Kemudian hari Minggu 10 April setengah 7 pagi ibadah kesucian di PSTW dengan pemimpin acara maupun firman Tuhan dibawakan oleh Bapak dan Ibu Mayor Jonggi Sibarani. Kemudian pukul 8 ibadah kesucian dibawakan pemimpin acara dibawakan oleh kandidat Derwan dan firman Tuhan dibawakan oleh Letnan Immanuel Hia. Kemudian singer dibawakan oleh OMT Ningsih dan Saudara Satri. Kemudian kolektan oleh kandidat Zainal dan multimedia oleh Saudara Tony dan kawan-kawan. Kemudian pukul 10 dilanjutkan dengan sekolah minggu, dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu, dan pukul 10 pada waktu yang bersamaan juga akan ada ibadah PKP. Pemimpin acara maupun firman Tuhan PKP akan dibawakan oleh Bapak Yance Lesmana. Kemudian yang berulang tahun, pada tanggal 7 anak sekolah minggu, pada tanggal 7 April anak sekolah minggu Mixel Ambitan, kemudian pada tanggal 8 Ibu Aisy Hombing, dan tanggal 10 April Evangeline Lovelina Limas Putri. Kemudian kami mohon dukungan doa untuk kegiatan selama di bulan April. Yang pertama rangkaian ibadah Paskah, lalu yang kedua untuk penataran kandidat, kemudian penataran OS wanita dan juga reli PKW, serta untuk ibadah prajurit distrik Jabar. Demikian pengumuman Korps. Dan selanjutnya untuk Kuarta Korps akan kami kirimkan melalui grup WA 3 Korps. Terima kasih. Ya, kita akan mendukung dalam doa bagi perjalanan Komandan Teritorial bersama para hamba Tuhan lainnya. Minggu depan kalau tidak salah Letnan Immanuel Hia tidak ada di tempat, tapi semua sudah diatur dan ada yang akan menggantikannya. Kiranya Tuhan akan menolong para hamba Tuhan dalam tugas pelayanan di berbagai tempat dengan perjalanan, ya, dengan jadwal yang tentu melelahkan, tetapi kiranya kekuatan, kesehatan Tuhan akan terus nyatakan sehingga dapat menjalankan semuanya dengan baik dan menjadi berkat yang luar biasa bagi pelayanan Bala Keselamatan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Kita akan nyanyikan semua baik bagian refnya, ya, sebagai keyakinan kita bahwa semua baik yang Tuhan buat dalam hidup kita, kita percaya semuanya akan membawa berkat kekuatan bagi kita sekalian. Semua baik, semua baik, apa yang Engkau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti.
baik apa yang Kau perbuat dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau tetap menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan-Mu. Bahkan ketika kami menghadapi saat-saat yang sulit, kami tahu Engkau senantiasa menolong, menuntun akan hidup kami. Kini biarlah umat-Mu pulang, menjalani kehidupan mereka sepanjang minggu dengan damai sejahtera Allah. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus yang akan terus memelihara dan menolong kehidupan umat-Mu. Tentu Ia peliharaku, tentu Ia peliharaku. Ku sadar pada Tuhan Yesus, ya tentu peliharaku. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi yang ada di rumah.